Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita ulang sedikit dan kita berikan tambahan pada kaidah yang minggu lalu. Apa bunyi kaidah yang minggu lalu, Abu Fahri? Apa Has? Ma'mura jahlan aw nisyanan lam tabara din madhu fa'alan. Sudah ditulis ya? Kalau begitu, kalau sudah ditulis beserta harokatnya, haram hukumnya membacanya salah. Karena harus asumsinya antum harus nulisnya sudah benar. Kan sudah dikasih harokatnya. Man tarakal ma'mura jahlan aw nisyanan lam tabra dhimmatuhu illa bi fi'lihi. Gimana bacanya bi fa'alah? Illa bi fi'lihi. Wa man fa'ala al-mahzura wa huwa ma'zurun bi jahlin aw nisyanin bari'a dhimmatuhu wa tammat ish ibadatuhu. Bunyi kaidah ini adalah barang siapa meninggalkan sesuatu yang sifatnya diperintahkan, dia tinggalkan dalam keadaan lupa atau dia tidak mengetahui hukumnya atau jahil, maka belum dianggap lepas kewajiban baginya atau kewajiban syariat atasnya, kecuali dengan apa, Has? Melakukan kewajiban tersebut. Dengan melakukan hal yang diperintahkan tersebut. Dan apabila ada orang yang mengerjakan sesuatu yang sifatnya dilarang, dia kerjakan sesuatu yang dilarang itu dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya atau jahil, atau dia kerjakan dalam keadaan lupa, maka telah dianggap lepas kewajiban syariatnya dan dianggap selesai apanya? Ibadahnya. Apa contohnya kemarin, Haikal? Berikan satu, Haikal. Orang yang lupa bahwa dia berhadas, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah, belum lepas kewajiban syariatnya sampai dia mengulangi sholatnya. Ada orang yang diwajibkan untuk sholat, dan diwajibkan ketika sholat itu bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu kemudian dia sholat dalam keadaan dia lupa berwudu atau dia lupa belum mandi junub. Berarti konsekuensinya apa? Belum dianggap lepas kewajiban syariatnya dan dia wajib untuk mengulangi salatnya. Apa contoh yang lain, Abu Irfan? Orang yang sholat tanpa tumanina. Ada orang sholat dalam keadaan ngebut, tidak tumakninah, dan dia kerjakan tidak tumakninah itu dalam keadaan tidak tahu bahwasanya tumakninah itu adalah rukun atau kewajiban. Maka kita katakan bahwasanya salatnya tidak sah dan belum dia dianggap lepas dari kewajiban salatnya sampai dia ulangi dulu salatnya dengan menggunakan tumakninah. Contoh yang lain apa? Mapaita. Salah, nanti dulu itu. Sudah. Dalam masalah puasa apa? Orang yang lupa akan niat berpuasanya di malam hari. Ya. Apabila ada orang berpuasa dan kebetulan dia mengambil pendapat yang mengatakan dia wajib untuk mengulangi setiap malam niatnya, harus diperbaharui setiap malam niatnya. Lalu pada suatu malam dia lupa untuk berniat besok mau puasa. Ya. Ujuk-ujuk bangun-bangun sudah jam 7, belum sempat sahur. Dan juga tidak berniat di malam harinya, maka puasa di hari itu tidak sah dan dia wajib untuk mengqadha puasanya nanti setelah tanggal 1 Syawal. Dalam masalah haji apa? Ya.
Ada seseorang meninggalkan kewajiban haji dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya dan atau dia lupa mengerjakan kewajiban haji tersebut, maka dianggap sah hajinya, tetap dia kerjakan hajinya tapi membayar dam. Kemudian penggalan contoh yang kedua, barang siapa mengerjakan sesuatu yang dilarang dan dia kerjakan dalam keadaan tidak tahu hukumnya atau dia kerjakan dalam keadaan lupa, dia kerjakan sesuatu yang dilarang dalam keadaan lupa atau jahil, maka dianggap selesai kewajibannya dan dianggap selesai pula ibadahnya. Contohnya apa? Ya, ketika berpuasa lupa, dia makan dan minum, dia lupa berpuasa. Ya. Dan makan dan minum dalam puasa itu adalah sesuatu yang dilarang atau diperintahkan? Yang dilarang. Dia kerjakan dalam keadaan lupa, maka dianggap dia wajib untuk meneruskan puasanya, dan makan dan minumnya dianggap tidak mengapa karena dia dalam keadaan lupa. Yang penting dia selesai, dia berhentikan makan dan minumnya, lalu kemudian dia teruskan puasanya dan dianggap selesai puasanya. Contoh yang lain, kasful. Sedang santai karena kebiasaannya mencabut bulu ketiak. Dalam keadaan haji. Ya, dalam keadaan haji, dalam ihram. Dalam keadaan ihram. Kalau sengaja dia mencabut bulu ketiak, tapi kemudian dia memberhentikan cabut bulu ketiaknya karena dia lupa. Ya. Ada orang yang sedang ihram baik haji maupun umrah. Karena sama, manakala ihram maka ada beberapa larangan di dalam baginya manakala sudah berihram. Salah satunya adalah mencabut bulu-bulu yang ada di rambut, mau ketiak maupun bulu kemaluan maupun rambut kepala. Ya. Lalu ada kebiasaan dia mencabut bulu ketiak, dan dia tidak tahu bahwasanya mencabut bulu atau rambut di badan itu dilarang di dalam ihram. Barang siapa mengerjakannya dengan sengaja, maka dia wajib untuk membayar dam. Lalu kemudian dia cabut bulu ketiaknya dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya. Maka manakala dia sudah tahu hukumnya, dia harus hentikan cabut bulu ketiaknya, lalu kemudian diteruskan ihramnya dan tidak mengapa ibadahnya. Ya, dia teruskan saja ihramnya dan dianggap selesai umrah atau hajinya. Baik, ada beberapa tambahan. Bahwasanya ada beberapa dalil yang melandasi kaidah ini. Ada di modulnya ya, bisa dilihat. Ali maju. Ustaz Amrullah, sama-sama, bareng-bareng. Yang mana? Yang ada tulisan ad-dalil, ya. Ada kan? Sudah dapat belum? Di bawah dari kaidah itu ada tulisan ad-dalil. Bunyinya adalah untuk tarkul ma'mur, untuk masalah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Ada dalil yang melandasi kaidah ini. Hadisnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia mengerjakan salatnya manakala dia ingat, dan tidak ada kafarat baginya atas meninggalkan salatnya itu kecuali dengan cara mengerjakan salat tersebut manakala dia ingat. Kemudian untuk kaidah yang untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Anaknya siapa? Dijaga anaknya. Dipegangin. Untuk kaidah tentang mengerjakan sesuatu yang dilarang adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang lupa lalu kemudian dalam keadaan dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum baginya. Dia tinggalkan makan dan minumnya, lalu kemudian lanjutkan puasanya. Yang di dalam mulut dia apakan? Dikeluarkan.
dan tidak boleh ditelan. Kita lanjut ke kaidah yang berikutnya. Ya, nanti ya, terakhir ya. Kaidah ke-28 di kitab Syekh As-Sa'di dalam kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq At-Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah, Syekh As-Sa'di meletakkan kaidah fikih ini pada kaidah yang ke-28. Adapun dalam pelajaran kita baru kaidah keberapa? Ke-9. Kaidah ini berbunyi yaqumul badalu maqamal mubdali. Yaqumu al-badalu maqamal mubdali. Walakin la yusaru ilaihi illa idza ta'azzara al-asl. Yang sudah belajar bahasa Arab, al-aslu lillah. Siapa yang sudah belajar bahasa Arab? Al-aslu atau asli atau aslah? Kenapa al-aslu? Ya boleh alif lam. Tidak ada hubungannya. Kenapa al-aslu? Fa'il. Karena hah? Fa'il. Karena fa'il. Artinya, wah ini lupa nih kasih ini ya, jarak. Yaqumu menempati. Pada asalnya artinya adalah berdiri. Atau di sini kalimatnya adalah menempati. Siapa yang menempati? Badal. Apa itu badal? Pengganti. Maqam, posisi atau kedudukan atau hukum. Posisi atau kedudukan atau hukum. Al-mubdal, yang digantikan. Wa bawah keterlaluan kalau tidak tahu ya. Dan lakin tetapi, la tidak, yusoru. Apa yusoru? Enggak. Yusoru itu dialihkan. Ya, tidak dialihkan atau tidak digantikan ila apa ila? Ke hi nya kembali ke siapa? Yang menggantikan. Yang mengganti apa yang digantikan? Yang mengganti, yang menjadi pengganti atau yang digantikan? Pengganti. Yang pengganti. Kenapa pengganti? Karena saya sudah nulisnya ke arah sini. Iya betul. Kalau saya nulis ke sana pasti ke mubdal. Illa apa? Kecuali idza, jika, ta'azzara, tidak memungkinkan, seperti kemarin ya, ta'azzaratil qismah, tidak memungkinkan untuk melakukan. Al-asal apa?
yang asal. Apa yang asal? Mubdal. Catat 1 menit. Untuk ummahat saya bacakan. Yaqumu al-badalu maqama al-mubdali walakin la yusaru ilaihi illa idza ta'azzara al-aslu. Sudah ikhwan? Ini tidak dihapus. Nanti setelah Isya kalau mau dicatat supaya kita tidak lama ya. Qulu jami'an. Yaqumu al-badalu maqama al-mubdali walakin la yusaru ilaihi illa idza ta'azzara al-aslu. Qulu jami'an. Yaqumul badalu maqamal mubdali walakin la yusaru ilaihi illa idza ta'azzara al-aslu. Sekali lagi. Yaqumul badalu maqamal mubdali walakin la yusaru ilaihi illa idza ta'azzara al-asl. Apa arti dari kaidah ini? Kaidah ini berbunyi pengganti menduduki kedudukan atau posisi yang diganti. Pengganti itu menduduki posisi yang diganti, atau hukum dari pengganti sama dengan yang diganti. Pengganti itu hukumnya sama dengan yang diganti, karena posisinya diduduki oleh si pengganti. Tetapi tidak boleh kemudian dialihkan kepada si pengganti kecuali dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan yang diganti. Tetapi tidak boleh untuk melakukan pengganti kecuali kalau yang diganti atau yang asal itu memang tidak mungkin untuk dilakukan. Atau tidak boleh untuk melakukan pengganti kalau yang diganti masih bisa dilakukan. Coba ulangi Aksatria. Kaidah ini bunyinya apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya. Ta'azzara al-asl. Bahasa Indonesianya apa Pak Bams? Menggantikan posisi yang diganti atau hukum diganti sama dengan yang diganti. Hukum pengganti sama dengan yang Hukum pengganti sama dengan yang diganti. Kemudian yang pertama dan tidak boleh melakukan pengganti apabila yang diganti masih bisa melakukan. Masih bisa dilakukan. Apa contohnya? Saya tidak tulis ya, tulis sendiri. Contoh yang pertama, tayamum menggantikan apa? Wudu untuk hadas kecil dan menggantikan apa? Mandi junub untuk hadas besar. Karena tayamum dengan satu cara
bisa menggantikan dua-duanya. Bisa menggantikan wudu manakala hadas kecil dan tidak mungkin melakukan wudu itu, dan bisa menggantikan mandi junub atau mandi janabah manakala tidak mungkin untuk mandi janabah digantikan dengan cara bertayammum. Kemudian, apa hukumnya wudu ketika mau sholat? Wajib. Ya. Berarti tayamum sebagai penggantinya manakala memang tidak mungkin untuk dilakukan. Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Adik-adik, hukumnya menjadi wajib. Tapi tidak boleh kemudian bertayamum kalau memang masih memungkinkan untuk berwudu. Contoh, ada memang sakitnya, tapi sakitnya masih bisa kena air. Contohnya flu, tapi flu-nya hanya flu ringan. Kalau flu-nya ringan dan ditanya kira-kira bisa kena air enggak? Ya bisa sih. Kira-kira kalau kena air tambah parah enggak? Enggak. Kalau gitu tidak boleh bertayamum dikarenakan wudu masih mungkin untuk dilakukan. Contoh, di rumah tidak ada air. Saya mau tayamum saja. Ada uang untuk beli air? Ada sih uang. Kalau dibelanjakan untuk beli air, kira-kira uangnya habis enggak? Enggak, kan 1 galon cuma 6.000. Kalau gitu berarti boleh tayamum atau tidak? Tidak boleh tayamum, karena masih memungkinkan untuk beli air. Begitu juga untuk mandi junub. Saya mau tayamum saja, soalnya di rumah tidak ada air dan subuh-subuh tidak ada yang jual. Kan baru berhubungan semalam sama istri, tidak ada air di rumah, subuh-subuh tidak ada toko buka. Masih bisa numpang mandi tempat tetangga tidak? Bisa. Atau mandi di masjid boleh tidak? Boleh. Memang disediakan. Berarti boleh tidak tayamum? Tidak boleh, karena masih bisa minta airnya dan masih bisa numpang di tetangga atau mandi di masjid. Malu, oh tidak ada alasan. Malu itu bukan alasan. Kalau malu, ya, tidak nikah berarti. Ya. Kemudian, contoh yang kedua. Duduk di dalam sholat pengganti apa? Pengganti berdiri. Apa hukumnya berdiri di dalam sholat? Wajib atau rukun? Rukun. Kalau ditinggalkan secara sengaja sah atau tidak? Tidak sah, batal sholatnya. Bagi orang yang mampu berdiri namun tidak mau berdiri di dalam sholat yang sifatnya sholat wajib. Adapun yang sifatnya sholat sunnah, maka diperbolehkan untuk duduk walaupun mampu berdiri. Secara ijma', kata Syekh Sa'di, secara ijma' diperbolehkan untuk duduk walaupun mampu berdiri untuk sholat sunnah. Ya. Adapun untuk sholat wajib, maka orang yang mampu berdiri wajib untuk berdiri. Apabila enggan, maka batal sholatnya. Sekarang, manakala ada orang sedang sholat seperti ini, kemudian tiba-tiba kakinya ada, misalnya malam dia makan kambing kebanyakan, lalu kakinya asam uratnya subuh-subuh kumat, kemudian kesakitan, tidak bisa berdiri di dua-dua kakinya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia duduk. Ya, mungkin dia sudah disediakan kursi. Ya, boleh atau tidak? Boleh. Tapi manakala ini terasa sudah hilang asam uratnya, kakinya sudah baikan di rakaat pertama, maka di rakaat kedua wajib untuk berdiri atau tetap boleh duduk? Wajib untuk berdiri. Karena apa? La yusarru ilaihi illa idza ta'azzara al-asl. Tidak boleh berpindah kepada pengganti manakala masih mampu untuk melakukan yang diganti atau yang asal. Kemudian
Ada seseorang di sini ya, di nomor 2 di modul ini, pengganti dari hewan kurban. Manakala hewan kurbannya ternyata diketahui ada cacatnya, tadinya ketika dibeli tidak tahu bahwasanya ada cacatnya. Ketika diperiksa lagi, sudah dibawa pulang, baru ternyata dilihat ada cacatnya. Apakah ini boleh digantikan kambingnya dengan kambing yang lain? Boleh atau tidak? Tidak. Justru iya. Kalau memang sudah ada cacatnya jelas, maka harus diganti dengan pengganti yang lain. Sudah dibeli, bukan sudah disembelih. Ya. Kemudian ada orang bernazar, kalau nanti ada begini, saya nazar saya akan sembelih 1 unta. Ternyata sudah cari di mana-mana unta, misalnya di Balikpapan cari di mana-mana unta, tidak dapat unta. Maka diperbolehkan untuk diganti dengan hewan yang lain yang setara, yaitu 7 ekor kambing atau domba. Tapi saya yakin sebenarnya masih bisa dilakukan. Caranya gimana? Titip tetangga yang mau umroh, ini titip uangnya, tolong diberikan kepada di sana. Kalau nanti antum pergi ke Masjidil Haram, di depannya Masjidil Haram, di depannya pintu 1, ini yang jamnya tinggi besar. Ya. Sebelahnya itu Hotel Hilton, yang jamnya agak kecil. Tepat di belakangnya jam yang kecil itu, kalau naik ke atas, itu di dalam situ ada satu lembaga untuk bayar macam-macam. Bayar nazar, bayar puasa, bayar zakat fitr, bayar ini, bayar ini. Nanti mereka akan nyalurkan. Kan gampang. Di sana nanti dia tidak tahu beli unta, gampang. Pokoknya titip, suruh naik ke yang belakangnya jam itu, suruh naik tangga di depannya, belakangnya itu nanti ada di dalamnya ada lembaga untuk nyalurkan macam-macam, kambing dan macam-macam. Bisa nyalurkan nazar juga. Kemudian yang keberapa sekarang? Orang yang wajib untuk haji, maka dia wajib pergi haji. Tetapi manakala sudah tidak mampu badannya, sudah tua renta, atau memang tidak memungkinkan lagi, pikun dan seterusnya, dan ada uangnya, maka boleh untuk diberikan uangnya ini kepada orang yang bisa menggantikan dia pergi haji. Dengan syarat apa? Saya pengen tahu dapat parfum. Oh, ini parfumnya cuma 1. Antum botolnya yang ini tutupnya. Antum isinya kita tumpahin gini. Nanti ya, ini lupa. Ingatin aja Kak Akas pun. Tapi yang disuruh untuk pergi haji harus pernah haji dahulu untuk dirinya. Ya. Kemudian kafarat sumpah. Ada orang bersumpah, lalu dia langgar, maka wajib bagi dirinya untuk memberikan makan atau pakaian bagi 10 orang miskin atau memerdekakan 1 budak. Kalau ini tidak memungkinkan, maka boleh diganti dengan berpuasa selama 3 hari. Siapa yang punya adik itu? Dia nggoyang kamera soalnya. Omnya takut marahin dia. Ya, tidak boleh untuk kemudian berpuasa 3 hari. Saya maunya 3 hari saja puasa, lebih gampang daripada mereka kan 1 budak. Tidak boleh seperti ini kalau memang masih memungkinkan untuk puasa 3 hari, memberikan makan atau pakaian bagi 10 orang miskin atau memerdekakan budak. Tetapi di zaman ini tidak ada budak dan orang miskin sangat banyak. Ya. Bahkan di Saudi mau bayar kafarat seperti ini mudah. Ya. Walaupun 60 orang miskin masih bisa didapatkan. Apalagi di Indonesia. Tidak ada alasan kemudian mengatakan saya mau puasa saja. Ya. Kemudian kafarah izhar.
dalam surat apa? Al-Mujadilah. Memerdekakan satu budak, ya. Dan kalau tidak mampu baru boleh puasa 2 bulan berturut-turut. Ada contoh yang berikutnya, kafarah izhar ya. Apa itu izhar? Afwan, zihar. Salah ngomong. Zihar. Apa zihar itu? Mengatakan ya istrinya seperti ibunya. Ya. Kemudian apa maksudnya dari punggungmu seperti punggung ibuku? Apa maksudnya? Dia mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Ya. Maka diwajibkan bagi dia untuk memerdekakan satu budak untuk memutuskan sumpahnya. Ya. Kemudian kalau memang tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Yang pertama kafarat sumpah. Yang kedua kafarah zihar. Ya. Iya. Tidak tahu hukumnya berhubungan badan. Kalau sudah kemudian diberitahu, maka harus dihentikan. Iya, tidak mengapa, tidak batal puasanya. Dia tidak tahu. Gimana? Iya, pembatal-pembatal itu ketika dilakukan secara sengaja. Tetapi pembatal-pembatal itu tidak jadi membatalkan manakala tidak tahu hukumnya. Singkat Anda enggak ya, tapi nanti kita cari lagi. Lanjut ke kaidah berikutnya. Tapi kaidah ini sebenarnya cukup panjang. Ya. Atau dosa? Siapa yang mau tanya? Kalau dilanjutkan ini panjang. Iya. Hah? Bacakan matanya. Oh iya. Ya sudah, lanjutkan saja ya. Kaidah yang ke-33 di kitabnya Syekh As-Sa'di. Adapun di pelajaran kita ini baru kaidah ke-10. Bunyinya adalah idza, harusnya saya tidak usah nuliskan lagi ya. Apa harokat-harokatnya. Idza apa artinya? Jika. Tazahamat harokatnya dulu. Al-masalihu idza tazahamat al-masalihu Quddima dalnya pakai tasydid ya. Quddima al-a'la minha fayuqaddamu al-wajibu
fayuqaddamu al-wajibu ala ish. Kira-kira apa itu? Al-mustahabbi. Al-mustahabbi. Ba-nya pakai tasydid. Al-mustahabbi. Warrajihu maslahah. Siapa yang tahu maslahah? Tati itu tantintun. Hah? Salah. Siapa yang sudah belajar nahwu? Apa Ustaz Abu Said? Maslahatan. Ya. Ini nanti ada di adawatun nasibah atau di al-asma al-mansubat yang sudah belajar muyassar maupun mukhtarat. Al-rajihu maslahatan. Seperti pada ayat ana aktsaru minka malan wa a'azzu ish nafaran wa rajihu maslahatan 'alal marjuhi wa idza tazahamat al mafasidu watturra wa utturra. Do-nya mati. Iya. Kemudian to-nya dhammah, ra-nya tasydid fathah. Watturra ila fi'li ahadiha. Apa lanjutnya? Quddima ish al-akhaffu minha. Siapa yang tidak paham ini nulisnya? Aji kenapa tidak nulis? Tidak punya modul? Oh, tidak punya. Harusnya semua tahu ya. Kalau tidak paham berarti harus belajar Iqra. Masalahnya begitu. Kalau tidak tahu cara mengharokati pasti harus belajar Iqra lagi. Ya. Saya ulangi. Idza tazahamat al-masalihu quddima al-a'la minha fayuqaddamu al-wajibu ala al-mustahabbi warrajihu maslahatan alal marjuhi wa idza tazahamat al-mafasidu watturra ila fi'li ahadiha quddima al-akhaffu minha. Qulu jami'an. Idza tazahamat al-masalihu quddima al-a'la minha. Akh Aji bisa ikutan? Ya. Dibuka. Fayuqaddamu al-wajibu ala al-mustahabbi warrajihu maslahatan ala al-marjuhi wa idza tazahamat al-mafasidu watturra ila fi'li ahadiha quddima al-akhaffu minha. Baik, qulu jami'an. Idza tazahamatil masalih quddima al-a'la minha fayuqaddamu al-wajibu 'ala al-mustahabbi warrajihu maslahatan 'ala al-marjuhi wa idza tazahamatil mafasid wa idza tazahamatil mafasidu
Anda dari tadi bacanya tazahamat atau tazamahat? Anda bacanya apa tadi? Benar kan berarti? Wa idza tazahamatil mafasidu wa turra ila fi'li ahadiha quddima al-akhaffu minhu. Apa artinya? Idza apa? Jika. Keterlaluan kalau tidak tahu ya, karena ini sudah kaidah ke-10. Dan idza ini berulang-ulang sudah. Tazahamat, saling bertabrakan, saling mendesak. Maksudnya pada waktu yang bersamaan tidak mungkin untuk dilakukan bersama-sama. Saling mendesak atau bertabrakan. Apa yang bertabrakan? Al-masalih, hal-hal yang sifatnya maslahat atau baik. Al-masalih maksudnya beberapa, dua atau lebih kemaslahatan. Quddima, didahulukan al-a'la, yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Maslahatnya. Ya. Al-a'la yang lebih tinggi minha, dari beberapa kemaslahatan yang saling bertabrakan tadi. Ya. Azan dulu. Sampai mana tadi? Sampai mengertikan. Mengertikan. Baris kedua ya. Fa apa fa? Maka yuqaddamu apa? Didahulukan. Itu mudhari'nya dari apa? Quddima. Al-wajibu, kewajiban, ala, atas, al-mustahabbi, hal yang sifatnya mustahab, sunnah, yang dianjurkan. Maka kewajiban didahulukan daripada yang sifatnya apa? Sunnah atau anjuran. Warrajihu, ar-rajih apa artinya? Yang kuat atau jelas. Yang kuat atau jelas. Apanya yang jelas? Maslahatan, kemaslahatannya. Maka didahulukan apa? Yang lebih jelas kemaslahatannya, ala, di atas al-marjuh, yang dianggap tidak lebih kuat atau yang dianggap kurang jelas atau kurang kuat maslahatnya. Nanti saya artikan lagi pakai bahasa Indonesia. Tulis saja dulu. Ar-rajih itu artinya yang kuat, maslahatnya. Ala, di atas. Al-marjuh, yang kurang jelas atau kurang kuat. Wa idza, dan apabila tazahamat. Apa tazahamat? Saling bertabrakan. Apa yang saling bertabrakan? Al-mafasid. Apa artinya mafasid? Beberapa kerusakan. Mafasid, beberapa kerusakan. Wa, dan uturra, dipaksa atau terpaksa. Dipaksa, ila, ke atau kepada, fi'li, mengerjakan, ahadi, salah satu, apa ha? Nya ini kembali ke siapa? Mafasid. Quddima, didahulukan, al-akhaffu, yang paling ringan, minha, darinya. Nya siapa? Al-mafasid. Saya ulangi. Berarti bahasa Indonesianya bagaimana? Perhatikan tulisan antum sendiri-sendiri ya. Apabila saling bertabrakan beberapa maslahat, tidak mungkin dikerjakan bersamaan. Mau tidak mau harus dipilih. Ya, mau tidak mau harus dipilih. Maka lebih didahulukan yang lebih tinggi kemaslahatannya. Maka lebih didahulukan yang lebih tinggi kemaslahatannya. Maka konsekuensinya
ibadah yang sifatnya wajib itu lebih didahulukan daripada ibadah yang sifatnya mustahab atau sunnah. Dan kemaslahatan yang jelas kemaslahatannya itu lebih didahulukan daripada yang kurang jelas kemaslahatannya. Konsekuensinya juga, kaidah potongan yang kedua, apabila bertabrakan beberapa kerusakan atau keburukan dan dipaksa atau terpaksa atau mau tidak mau untuk mengerjakan salah satunya, maka dipilih yang paling ringan kerusakannya. Dikerjakanlah yang paling ringan kerusakannya. Apa bahasa Indonesianya? Ulangi. Antum siapa? Namanya siapa? Ulangi Indra. Saya ngomong apa tadi barusan? Apabila saling bertabrakan. Ini kalau bisa pintar berarti ya. Yuk. Siapa yang bisa? Abu Fahri. Apabila saling bertabrakan Beberapa maslahat dan tidak mungkin dikerjakan secara bersamaan, maka didahulukan yang lebih tinggi maslahatnya, maka didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian Apabila saling bertabrakan kerusakan, warrajih maslahatannya belum. Warrajih maslahatan atau belum artikan itu. maka konsekuensinya didahulukan kewajiban atas sesuatu yang sunnah. Kemudian Dan yang kuat kemaslahatannya dia lebih didahulukan daripada yang mustahab. Daripada yang kurang jelas. Yang kurang jelas apa? Ini mempengaruhi nih. Antum diam dulu. Terus. Dan apabila bertabrakan beberapa kerusakan dan dipaksa atau terpaksa mengerjakan salah satunya, maka didahulukan yang paling ringan kerusakannya. Yang paling ringan kerusakannya. Pintar berarti antum ya. Berapa nilai ujiannya kemarin? 79. Masya Allah. Berarti jayid jiddan. Siapa yang mumtaz? Nggak ada di sini. Coba ulangi. Abu Daffah. Dia soalnya tunduk-tunduk itu kayaknya nggak mau tunjuk dia. Berapa nilai ujian antum Abu Daffah kemarin? 78. Berarti ya, terus harusnya berarti bisa ini. Cepat. Penggalan pertamanya saja. Apabila bertabrakan beberapa maslahat yang mau dimana harus dipilih dan didahulukan yang lebih maslahatannya. Terus? Maka konsekuensinya didahulukan yang wajib atas yang sunnah atau mustahab. Kemudian Dan yang kuat atau jelas kemaslahatannya yang dianggap kurang jelas dan apabila salah. Dan yang jelas kemaslahatannya lebih didahulukan daripada yang kurang jelas. Ayo ikhwan. Penggalan yang kedua berarti bunyinya apa Pak Herman? Yang paling bawah. Iya. Apabila terjadi tabrakan kerusakan yang berat, Ini ngarang-ngarang ini. Hah? pada yang tidak jelas, Salah. Penggalan yang berikutnya apa? Itu siapa namanya? Siapa? Ibnu. Bukan. Sebelahnya Abu Faruk. Abu Mukbil. Itu pintar soalnya beliau ini. Ayo Abu Mukbil, apa penggalan yang kedua? Maka dipilih yang lebih ringan kerusakannya. Ikhwan, ini antum tidak paham atau bagaimana? Terlalu cepat, Ustaz. Hah? Enggak, Anda kalaupun ada ini, Anda nyaksikan gini saja Anda pasti bisa. Yang penting konsentrasi. Dan ini kan tidak, karena antum terpaku dengan bahasa Arabnya,
Jadi sulit mengartikannya. Sebenarnya kan gampang. Kalau ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, tidak mungkin dikerjakan semuanya, maka yang lebih dipilih yang mana? Yang lebih besar maslahatnya. Berarti pada saat yang bersamaan ada dua kemaslahatan. Ketika pada saat yang bersamaan ada kewajiban, ada sesuatu yang sifatnya sunnah, mau dikerjakan secara bersamaan dan tidak mungkin dikerjakan secara bersamaan, maka yang lebih didahulukan yang mana? Yang wajib. Lalu kemudian ketika ada sama-sama sesuatu yang sifatnya maslahat, kayaknya sih maslahat, lalu yang satu jelas maslahat, yang satunya kemungkinan saja ada maslahatnya, kemungkinan juga tidak ada maslahatnya, maka didahulukan yang mana? Yang lebih jelas kemaslahatannya. Manakala pada saat yang bersamaan bertabrakan beberapa hal yang sifatnya kerusakan atau dosa atau tidak boleh dilakukan, tetapi kita dipaksa atau terpaksa untuk mengerjakan salah satunya, mau tidak mau harus dikerjakan salah satunya, maka dipilih yang mana? Yang lebih kecil atau lebih ringan kerusakannya. Makanya jangan terpaku dengan bahasa Arabnya, dipikirkan saja. Sekarang bagaimana contohnya? Dengan contoh insya Allah lebih mengerti. Untuk penggalan yang pertama, contoh, apabila bertabrakan beberapa maslahat, ya, kita kasih contoh sedikit-sedikit. Apabila terjadi tabrakan beberapa maslahat, maka didahulukan yang paling maslahat. Contoh, antum datang ke masjid mau sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Ternyata di luar di situ ada anak kecil minta tolong. Apakah mungkin antum sholat sambil nolongin anak kecil? Tidak mungkin. Berarti mana yang didahulukan? Nolong anak kecil. Kenapa? Karena nolong anak kecil itu maslahatnya jelas lebih besar daripada sholat tahiyatul masjid. Ya tidak? Kok antum tadi bilang sholat? Kok antum bilang sholat? Saya ulangi ya. Masuk ke masjid, mau sholat sunnah. Tiba-tiba ketika mau sholat sunnah, mendengar anak kecil jatuh atau minta tolong. Tolong misalnya. Amu Hasan misalnya. Dia penanggung jawabnya anak-anak tahfidz di sini. Ya, mau sholat, kemudian tiba-tiba terdengar anak-anak kecil minta tolong, mungkin jatuh. Sekarang, apakah dia teruskan? Dia ini mau sholat. Apakah dia sholat ataukah dia tolong anak orang? Tolong anak-anak, jelas. Dikarenakan lebih jelas maslahatnya dan lebih besar maslahatnya. Ya. Bagaimana kalau ternyata di situ misalnya digigit ular? Bagaimana kalau dia terjungkal dari atas ke bawah ke tempat parkir? Ya. Pecah kepalanya atau berdarah dan seterusnya. Lebih maslahat mana? Kita tolong atau kita sholat? Kita tolong. Lanjut. Maka konsekuensinya juga didahulukan yang wajib daripada yang mustahab. Contoh, ibu kita pengen makan, tapi tidak ada uang, tinggalnya berlainan rumah dengan kita. Tetangga kita juga ada yang tidak makan. Lalu di saat yang bersamaan ada uang tapi untuk diberikan kepada salah satunya. Mana yang dipilih? Ibu atau tetangga? Ibu. Karena ibu nafkahnya adalah wajib dan tetap nafkah tetangga adalah sifatnya sunnah. Ya. Kecuali kalau uangnya lebih. Tetapi bagaimana kalau kita sendiri ternyata uangnya pas-pasan? Ibu minta tolong, tetangga minta tolong. Kita sendiri ada uang, tetapi hanya bisa diberikan kepada salah satunya. Pilih ibu atau tetangga? Mana yang didahulukan? Ibu. Yang lebih rojih maslahatnya dikerjakan daripada yang kurang rojih, kurang jelas kemaslahatannya. Iya. Contoh, siapa yang bisa kasih contoh? Iya, Agus Dwi. Qomat itu yuqaddamul wajib 'alal mustahab. Ada orang sedang sholat sunnah, baru di rakaat pertama,
kemudian terdengar iqamat. Apakah dia teruskan sampai selesai rakaat keduanya atau dia masuk ke dalam barisan jamaah? Masuk kalau rakaat kedua masuk ke selesai. Saya ngomong rakaat pertama. Masuk barisan jamaah. Maka berhenti sholatnya dan masuk ke barisan pertama. Barisan jamaah. Ini tadi Anda ngasih contoh apa? Anda kalau ngasih contoh hati-hati loh ya. Dia baru di rakaat pertama. Tetapi kalau misalnya dia sudah tinggal salam saja. Tinggal salam. Apakah dia teruskan sampai selesai salam ataukah kemudian dia berhenti dari salamnya, dari tasyahudnya ini, kemudian masuk ke barisan? Selesaikan. Ya. Berarti contoh antum bagus kalau dia pada rakaat yang sudah jelang salam. Apa itu? Maslahatnya jelas lebih rajih daripada dia berhentikan. Karena dengan dia lanjutkan sampai dengan salam berarti selesai. Ya, atau dianggap sempurna salatnya. Ya. Tetapi kalau dia berhentikan padahal tinggal salam, belum tentu kemudian imamnya sudah siap untuk untuk takbir. Bisa jadi imamnya masih sawu sufufakum, masih jalan ke sana, masih jalan ke sini, atau tiba-tiba dia batal. Qomatnya sudah berkumandang, imamnya belum datang. Ya. Maka yang lebih rajih adalah maslahatnya adalah selesaikan tasyahudnya dan kemudian sampai salam. Kemudian dan apabila bertabrakan beberapa mafsadat, beberapa kerusakan pada saat yang bersamaan dan tidak mungkin untuk dikerjakan, tidak mungkin ditinggalkan salah satunya, dipaksa atau terpaksa untuk mengerjakan salah satu yang mafsadat, maka harus dipilih yang lebih ringan. Contohnya, ada orang ditodong kepalanya dengan pistol. Makan ini kambing, mayat kambing atau bangkai kambing atau anjing, makan ini. Biasanya dia di dalam penjara. Ya. Disuruh pilih makan bangkai kambing atau anjing, daging anjing. Mana yang dipilih? Mayat kambing. Bangkai kambing. Karena kambing pada hukum asalnya adalah halal. Ya. Bukan mubah, halal dagingnya. Kalau mubah adalah makannya, perbuatannya. Sedangkan untuk anjing maka ini hukum asalnya adalah haram. Ya. Atau disuruh berzina atau mati. Kamu zinahin dia atau kamu mati. Misalnya dia di penjara. Antum jangan ketawa, Anda tidak ngarang-ngarang ya. Ini Anda dapatkan contohnya di kitab, kalau Anda tidak salah, kalau tidak Usul min ilmi usul atau Syarah Nazmil Waraqat Syekh Utsaimin. Beliau ngasih contoh ini. Ada orang ditodong, ada orang diancam mati atau menzinai orang. Kalau tidak salah di Syarah Nazmil Waraqat Syekh Utsaimin. Maka di sini kata beliau ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan berzina daripada dia mati. Ada yang mengatakan zina kalau dikerjakan pertamanya dia terpaksa, nanti setelah itu pasti senang juga. Ya, pertamanya terpaksa, tapi seterusnya senang juga. Maka yang lebih rajih wallahu alam pilih mati. Ya. Tidak bisa, antum pertama kalinya masuk terpaksa, berikut-berikutnya senang. Ya. Mau tidak mau harus mati karena ada konsekuensi yang lain. Bagaimana kalau hamil? Nanti anaknya bagaimana? Dan ini maslahatnya mati jelas rajih. Kita meninggal dalam keadaan mati syahid, ini maslahatan rajih, maslahatan. Sedangkan kita zinai belum tentu nanti kemudian ada maslahatnya. Toh besok-besok jangan-jangan mati juga dua-duanya. Ya, ndak sekarang ndak besok kan kita pasti mati. Yang dizinai ndak sekarang dizinai atau besok juga pasti mati. Maka pilih mati sekalian daripada disuruh untuk berzina. Ini kemarin Anda ngisi di Namirah, keluar dari masjid ada yang tanya, Ustaz, ternyata katanya tidak boleh ya kalau sholat celananya digulung-gulung. Iya Pak. Nah katanya tidak boleh melebihi mata kaki. Katanya kalau melebihi mata kaki itu juga tidak boleh, dilarang. Terus bagaimana? Apa jawabannya?
Hah? Enggak. Ini sekarang belum bisa dipotong. Dia nggak bawa gunting ini. Ini mau sholat nih sekarang. Saya mau sholat nih. Saya gulung-gulung atau saya julurkan? Biarkan saja Hah? digulung dan kena dua. Ini sudah ditarik, tetap aja ngelor di bawahnya mata kaki. Yang benar adalah digulung. Karena digulung itu lebih ringan keharamannya daripada atau bahkan kita katakan digulung di dalam sholat itu hukumnya makruh. Sedangkan dijulurkan baik di luar sholat maupun di dalam sholat hukumnya haram. Berarti mana yang didahulukan? Yang makruh itu lebih didahulukan untuk dikerjakan daripada yang haram. Maka mau tidak mau harus digulung. Cuma di situ ada logika yang terbalik. Apa yang logika yang terbalik? Masjid itu tempatnya suci, kok digulung-gulung? Sedangkan di jalan itu tempatnya banyak kotoran, kok dijulurkan? Paham? Harusnya apa? Kalau memang mau dengan logika yang benar, harusnya di dalam masjid dibiarkan. Adapun di luar digulung. Karena di dalam masjid yang suci, di jalanan banyak kotoran. Ini juga salah satu logika yang bisa antum pakai untuk menasihati orang. Yang benar adalah digulung itu lebih maslahat atau lebih didahulukan daripada dibiarkan manakala sedang sholat. Karena digulung paling tidak kita katakan makruh dan tidak membatalkan sholat. Karena hadis yang mengatakan batal sholat musbil, orang yang menjulurkan kakinya, menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki, ini diriwayatkan dalam kitab Jami' Shaghir dan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, hadisnya adalah hadis yang dhaif dan tidak benar untuk dikatakan orang yang pakaiannya lebih dari mata kaki ketika sholat dikatakan batal sholatnya. Ini tidaklah memiliki landasan yang sahih, sehingga tetap sah sholatnya tetapi haram mengerjakannya dan dia tidak berhubungan langsung dengan sholat. Ya. Seperti seseorang memakai pakaian sutra manakala sedang sholat, hukumnya sama, yaitu haram memakainya tapi tidak berefek kepada keabsahan sholat. Maka lebih didahulukan apa? Digulung pakaiannya daripada diisbalkan. Dua contoh yang terakhir. Berapa sudah contohnya? Antum catat tadi berapa ya? Kalau ndak ingat, nonton videonya. Ya. Sekarang, kalau ada laki-laki bangun belum sholat subuh di jam 7 pagi, mana yang dia kerjakan? Sholat subuh atau qobliyah subuh? Dua-duanya, qobliyah dulu baru subuh. Kenapa? Karena ada hadisnya. Karena ada hadisnya. Kali ini antum bagus. Mana yang didahulukan? Hah? Sholat subuhnya atau qobliyah subuhnya? Kalau gitu diulangi. 2 menit lagi terbit matahari. Mana yang didahulukan? Qobliyah subuh atau sholat subuhnya? Sholat subuhnya. Sekarang ini jam 7. Bagaimana kalau jam 7? Sudah benar-benar terbit matahari, sudah keluar dari waktu sholat subuh. Sholat subuh atau qobliyah subuh? Sholat subuh. Ya, di sini ada perincian. Kalau belum lewat waktunya terbit matahari, namun waktunya sudah sempit dan mau tidak mau harus dipilih salah satunya, qobliyah subuh atau sholat subuhnya, maka kita katakan sholat subuhnya karena waktunya sudah sempit. Tapi kalau sudah lewat waktunya, berarti ini kan memang sudah bukan waktunya, dua-duanya. Tidak qobliyah subuh, tidak juga sholat subuhnya, ini memang bukan waktunya. Sudah lewat dari waktu yang sebenarnya. Maka dikerjakan qobliyah subuhnya sebelum sholat subuhnya. Saya ulangi. Kalau sudah hampir habis waktunya, maka dikerjakan apanya? Sholat subuhnya. Tapi kalau sudah keluar dari waktunya secara total, maka yang didahulukan adalah qobliyah subuhnya. Dan ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW, di mana dalam perang Khandaq
bukan perang Khandaq. Siapa yang tahu perangnya perang apa? Yang beliau Rasulullah ketiduran bersama seluruh sahabat. Hah? Bukan perang Khandaq, perang Tabuk kalau saya tidak salah. Mana ya? Hah? Ya, Khaybar. Antum punya catatan? Iya. Perang Khaybar, bukan perang Khandaq. Dalam perang Khaybar, Ana punya catatan di sini, cuma nyarinya lama. Ada di kitab Zadul Ma'ad. Dan ini Ana ngaji ini dengan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad. Beliau jelaskan dalam masalah perang Khaybar, di mana Rasulullah SAW ketiduran bersama seluruh sahabat. Bilal yang disuruh menjaga juga ikut ketiduran. Sampai kira-kira sudah terik matahari, lalu semua orang kepanasan, baru terbangun satu persatu. Karena sudah kena panas kulitnya, maka semua terbangun satu persatu. Lalu Rasulullah bilang, "Mana Bilal? Bilal kok tidur?" Ya, enggak tahu, saya juga kecapean. Nah, akhirnya apa? Dibangunkan seluruh sahabat oleh Rasulullah SAW. Beliau katakan, pindah semua dari lembah ini dikarenakan lembah ini banyak syaitannya. Maka semuanya bergerak, pindah ke tempat yang lain. Lalu kemudian pada berwudu, kemudian Bilal disuruh untuk azan. Setelah azan kemudian semuanya melaksanakan qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh baru kemudian didirikan salat subuh. Berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW ini, maka kita katakan kalau sudah selesai atau sudah lewat memang seluruhnya waktunya, sudah jelas-jelas keluar dari waktunya, maka didahulukan qobliyah subuh dulu, baru kemudian dilaksanakan salat subuh. Adapun kalau sudah mepet waktunya, maka dikerjakan salat subuhnya. Adapun qobliyah subuhnya bisa nanti diqadha manakala terbit matahari. Sudah terbit matahari. Dan pada hari itu, seingat ana Syekh Shalih Fauzan ketika ada lembar-lembar pertanyaan, beliau katakan bahwasanya mengqadha qobliyah subuh itu yang lebih afdal, dan ini juga fatwa Syekh bin Baz, bahwasanya yang lebih afdal adalah qobliyah subuh itu diqadha setelah lewat matahari terbit daripada diqadha langsung setelah sholat subuh. Dan ingat, mengqadha qobliyah subuh ini diperbolehkan. Rasulullah SAW pernah mendapati salah seorang sahabat sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Maka beliau bertanya, apakah ada sholat lagi setelah sholat subuh? Maka laki-laki itu mengatakan, tadi saya punya uzur dan saya terlambat datang ke masjid sehingga saya dapati orang sudah sholat subuh sementara saya belum sholat qobliyah subuh, dan sekarang ini saya mengqadha qobliyah subuh. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ada pun yang seperti ini maka tidak mengapa. Dia mengqadha qobliyah subuh setelah sholat subuh langsung. Sementara Rasulullah SAW pernah mengqadhanya setelah terbit matahari. Setelah lewat terbit matahari dan ditunggu beberapa saat, kira-kira 10-15 menit. Ya. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, dan ini setelah ana pulang dari kajian ketika itu, ana cari juga di fatwa Syekh bin Baz, ternyata fatwanya sama, dan ini adalah fatwa dalam mazhab Hanabilah, bahwasanya qobliyah subuh itu lebih afdal untuk diqadha manakala telah lewat terbit matahari, itu lebih afdal daripada diqadha langsung setelah sholat subuh. Yang terakhir, contoh yang terakhir, dan ini contoh yang juga ada masalah, yaitu mana yang didahulukan setelah tanggal 1 Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal ataukah mengqadha puasa? Puasa di bulan Syawal sama, karena terbatas waktunya hanya beberapa hari, sedangkan mengqadha bisa di lain waktu. Ya. Dalam hal ini jelas tadi saya sudah katakan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal daripada qadha. Dan manakala ada orang mengerjakan 6 hari di bulan Syawal, dia dahulukan sementara masih punya utang di bulan puasa, bulan Ramadan, maka walaupun dia kerjakan 6 harinya dan masih ada hutangnya,
kemudian lewat dari bulan Syawal dia belum bayar, maka tidak dianggap mendapatkan puasa 1 tahun penuh. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana thumma atbahu sittan min Syawal fakana kasiyamid dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Dari mana? Ya. Dari mana? 30 hari di bulan Syawal 29 atau 30 ditambah dengan 6 berarti kira-kira 360 atau 359, dan masing-masing ini dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali lipat, dan itu adalah sebanyak 1 tahun. 360 itu adalah hari 1 tahun di tahun Hijriah. Tamam? Sekarang kalau ada orang masih memiliki hutang, misalnya perempuan hutang 7 hari di bulan Ramadan, berarti baru 23. Dia kerjakan 6 hari di bulan Syawal, berarti baru berapa? Baru 29. Dikali 10 berarti baru 290. Maka belum dianggap 1 tahun. Maka kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, maka tidak bisa dikerjakan 6 hari di bulan Syawal lebih didahulukan daripada qada. Tapi kita juga dapati bahwasanya banyak pendapat para ulama yang lain yang mengatakan diperbolehkan, dikarenakan orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan ada uzur, maka dia sebenarnya dianggap mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan tidak dia kerjakan dikarenakan ada uzur. Misalkan perempuan 7 hari haid di bulan Ramadan, ya, dan dia tidak kerjakan 7 hari ini dikarenakan memang ada uzur, maka diperbolehkan untuk kemudian dia dahulukan puasa 6 harinya daripada qadanya. Dan ini didukung oleh perbuatannya Aisyah, di mana beliau mengqada Ramadan pada bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, kata Aisyah, saya punya hutang di bulan Ramadan dan tidak bisa saya kerjakan melainkan sampai bulan Syawal. Jelang 1 bulan lagi sudah mau Ramadan yang berikutnya baru saya kerjakan qada puasanya. Dan para ulama mengatakan sangatlah jauh kayaknya kalau dikatakan tidak boleh, sementara Aisyah itu kita katakan adalah ummul mukminin. Kok bisa-bisanya dia mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal daripada qada Ramadannya. Yang lebih tepat yang mana? Tadi ada kata-kata dia tidak mengerjakan puasa Ramadan dikarenakan ada uzur. Ya. Berarti kalau tidak ada uzur bagaimana? Dahulukan qadanya. Karena itu adalah kafar dari dia tidak berpuasa tanpa uzur. Dia sudah berdosa dan dia wajib untuk menggantinya. Dan ini harus dikerjakan, disegerakan. Dan untuk perempuan apabila 1 bulan Syawal itu kalau dihitung ternyata masih cukup, maka hendaklah dia dahulukan qadanya. Contoh, hutangnya cuma 7 hari. 7 hari dalam bulan Syawal dia kerjakan, ditambah 6 itu ada 13. Dan 13 ini cukup untuk dikerjakan dalam 1 bulan Syawal. Maka kerjakan yang seperti ini lebih hati-hati. Syawal kemudian dikehendaki oleh suami untuk melayani suaminya karena dia beristirahat menggunakan pendapat yang dilakukan. Berarti ini kan pertanyaan di luar dari tema ini ya. Cuma ngelanjutin bagaimana kalau kemudian ada seorang istri sedang mengqada atau puasa Syawal. Ya kan, karena mendahulukan puasa Syawal. Kemudian dipaksa oleh suaminya untuk berhubungan, maka kita katakan batal puasanya dan tidak mengapa atas dirinya. Tetapi kalau dia mengqada, ini puasanya adalah puasa qada, lalu dia dipaksa dan dia berhentikan, maka batal puasanya, berdosa dirinya, wajib untuk bertaubat
Tapi tidak ada kafarat yang seperti orang berhubungan badan di bulan Ramadan. Tidak diberlakukan kafarat yang seperti ini. Paham? Antum gini-gini kayak nggak paham soalnya. Berarti dengan demikian lebih rojih mendahulukan qada puasanya. Kalau masalah tarjih ini bukan tepatnya masalahnya. Antum silakan cari. Antum baca di fatwa Syekh Khalid Muslih. Lihat di YouTube. Baca fatwanya Syekh bin Bas, baca fatwa Lajnah Daimah. Pasti nanti antum akan dapatkan ketenangan hati dengan cara memperbanyak baca fatwanya, mana yang kira-kira lebih rajih lalu kerjakan. Ini bukan majelis tarjih masalahnya. Ada yang tanyakan? Itu dia. Kaidah ini seperti yang kita katakan minggu lalu, sebagaimana pada kaidah man tarakal ma'mura dan seterusnya, man fa'alal mahdzura dan seterusnya. Sebagian dari kaidah fikih ini ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati pada masalah cabang-cabangnya. Ya. Tidak diamalkan secara mutlak, tapi dia dikerjakan sesuai dengan dalil-dalil pendukungnya. Jadi amalkan juga yang seperti ini pada kaidah ini, sesuaikan dengan dalil-dalil yang lebih rinci. Karena kalau kita mau berpedoman pada kaidah ini, jelas bahwasanya manakala sudah lewat waktu subuh, lebih didahulukan salat subuhnya, itu sudah jelas berdasarkan kaidah ini. Tetapi ternyata ada dalil pendukung di mana Rasulullah mempraktekkan justru didahulukan apanya? Qabliyah subuhnya. Berarti kita amalkan lebih didahulukan apa? Dalil. Sehingga kita mengamalkan kaidah ini dengan tidak secara mutlak, tapi didukung dengan dalil-dalil yang ada. Sudah lewat waktu malam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.